Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, yaitu di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di Mushola Al-Ghufran ini dalam rangka tadi sudah melaksanakan sholat isya berjamaah dan nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan ta'lim dan santunan. Sholawat ma'asalam tentunya kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita telah di akhirat diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum acara ini dimulai ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Sebagaimana flyer yang pernah kami sebarkan di grup WA bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa pada malam hari ini kita akan mengumumkan dua anak. Yang pertama sebagai anak teladan, yang kedua adalah anak duta anak soleh. Anak teladan ini yang bagaimana? Yaitu jamaah anak yang datang ke mushola dengan datang tepat waktu, berpakaian muslim rapi, dan sholatnya tidak berisik. Nah, kemudian untuk duta anak soleh ini seperti apa? Duta anak soleh ini anak-anak yang semangat datang ke mushola, tetapi di musholanya ini masih butuh bimbingan. Artinya masih bercanda ketika sholat, kemudian bermain-main, datang ke mushola dengan pakaian yang untuk main dipakai untuk sholat. Untuk malam hari ini, untuk duta anak soleh ini karena kandidatnya cukup banyak, jadinya kita skip. Kita umumkan untuk anak soleh. Untuk anak soleh ini kita cari yang terbaik, ternyata agak sulit karena dari pantauan CCTV tidak banyak. Akhirnya kita putuskan untuk anak soleh, anak teladan pada bulan ini kita putuskan dengan kriteria anak yang paling rajin sholat subuh berjamaah. Nah, untuk anak yang paling sholat subuh berjamaah ini dari pantauan CCTV ini jatuh kepada Ananda Rajin. Silakan Rajin maju ke depan, Rajin mendapatkan penghargaan. Silakan maju ke depan Pak Zul, silakan Pak Zul dikasih penghargaan. Ada uang pembinaan sebagai apresiasi. Mudah-mudahan semangatnya untuk sholat berjamaah ini ditiru oleh anak-anak yang lain ya, anak-anak ya. Pak tolong difoto. Mau satu mau dua? Dua aja, satu aja ya. Tapi kalau bulan depan lagi dapat lagi. Dapat lagi. Kriteria beda lagi nanti. Mudah-mudahan hadiah yang tidak banyak tetapi untuk anak-anak ini cukup banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjaga istiqomahnya untuk selalu bisa sholat berjamaah di Mushola Al-Ghufran. Demikian Bapak Ibu untuk pengumuman pada hari ini. Iya. Untuk acara selanjutnya yaitu ta'lim. Pada malam hari ini akan mengambil tema amalan terbaik di ujung usia. Salah satunya mungkin dari santunan ini mungkin masuk dalam kriteria amalan terbaik di ujung usia. Kepada Ustadz Dimas Ilham SPDI MPD kami persilahkan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa asli sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dari qudwah dan uswah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dilihat dari tema, seolah-olah tema ini hanya untuk orang-orang yang usianya sudah sepuh gitu Pak ya. Seolah-olah tidak relate dengan kalau remaja atau pemuda. Padahal tidak demikian. Amal terbaik di ujung usia tidak identik dengan usia lanjut. Meskipun kalau kita buka literasi, ya ada bukunya memang. Ya, amalan terbaik di ujung usia itu peruntukannya untuk lansia. Tapi mari sama-sama kita kaji dan mari sama-sama kita lihat. Pertama, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang Allah menginformasikan kepada kita tentang perjalanan hidup manusia. Antara lain misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, surat nomor ke-40 atau nama lainnya surat Ghafir. Ayat yang ke-67 Allah berfirman, "Wallazi khalaqakum min turab." Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Tsumma min 'alaqah, kemudian jadi segumpal darah. Tsumma yukhrijukum tifla, sampai kemudian kita dilahirkan sosok sebagai bayi. Tsumma litablughu asyuddakum, sampai pada masa dewasa. Litakunu syuyukh, dan sampai kemudian kita udah usia lanjut dibiarkan hidup sampai tua. Wa minkum may yutawaffa min qabl, dan di antara kalian kata Allah ada yang Allah wafatkan sebelum sampai situ, sebelum itu. Artinya belum melalui tahapan itu, ada yang masih di dalam perut sudah meninggal, ada yang baru lahir sudah meninggal, ada yang masih anak-anak sudah meninggal, ada yang sudah masih muda pun sudah meninggal. Ya. Kemudian walitablughu ajal musamma wa la'allakum ta'qilun. Kenapa Allah berbuat demikian? Supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kita semua menjadi orang-orang yang paham. Jadi tidak selamanya yang namanya siklus kehidupan manusia seperti ini, Pak. Ya. Boleh jadi ada yang baru lahir sudah meninggal, atau bahkan ada yang belum dilahirkan sudah meninggal. Maka rumusnya disebut penghujung usia tidak harus sampai pada lansia. Karena rumusnya Allah berfirman, kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Allah tidak bilang yang tua, Allah tidak bilang yang sakit, tapi Allah bilang setiap yang bernyawa. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasan amaluh, dan baik amalnya. Dan kebalikannya, wa syarrun nas, tapi seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluh, yang panjang umurnya tapi kemudian buruk amalnya. Yang kalau kita baca syarah hadis ini Bapak Ibu, misalnya dalam kitab Fathul Bari, ternyata yang disebut panjang umur tidak harus panjang umur secara usia biologis. Artinya kalau kita merujuk
kepada hadis sahih bahwa usia umurnya umatnya Nabi Muhammad itu antara 62 atau 63 tahun sebagaimana usianya beliau. Berbeda dengan usia umat-umat Nabi terdahulu. Misalnya usianya kaum Nabi Nuh usianya panjang-panjang karena beliau pun misalnya usianya sampai 1050 tahun Bu. Ya. Tapi yang disebut tolak umur, panjang umur dilihat dari segi kualitas amal. Karena banyak para salaf, ya, para salaf salih radhiyallahu anhu termasuk misalnya ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu diwafatkan oleh Allah usianya tidak sampai 30 tahun Pak, masih usia 25 tahunan, sudah meninggal secara usia biologis. Tapi sampai hari ini nama beliau masih terus kita sebut, masih terus harum. Ya, artinya secara kualitas amal beliau termasuk orang yang panjang umurnya. Karena setiap kali kita mempelajari hadis Rasulullah, maka salah satu periwayatan hadis yang banyak diriwayatkan adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi panjang atau pendeknya umur bukan dilihat dari kuantitas, tapi dilihat dari kualitas. Tentunya ada juga para sahabat atau para sahabat soleh yang secara kuantitas usianya panjang dan kualitas umurnya juga luar biasa. Siapa antara lain misalnya sahabat yang bernama Anas bin Malik, ya, seorang remaja yang dari masih bayi oleh orang tuanya sudah diwakafkan kepada Rasulullah, ya, dan oleh Rasulullah diperlakukan, dididik sebagaimana beliau mendidik anaknya sendiri. Ya, dan beliau salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa tawil umurahu fi ta'atika. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakin anaknya, dan panjangkan umurnya dalam taat kepadamu. Maka digambarkan, diriwayatkan Anas bin Malik itu wafat usianya 100 tahun lebih dan mempunyai anak lebih dari 10 Pak. Juga punya kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, itu berkat doa Nabi SAW. Jadi ada yang usia biologisnya pendek, tapi usia kualitas amalnya panjang, ya. Tapi ada juga salafun saleh yang kuantitas usianya banyak dan kualitas usianya juga panjang. Nah, tentu kita berharap kita termasuk yang kedua, begitu Bapak Ibu. Meskipun kita kalau berdoa minta panjang umur, tapi kadang kita lupa konsekuensinya. Konsekuensi panjang umur itu tentunya makin lanjut usia, maka makin banyak nikmat-nikmat oleh Allah yang dikurangi, ya begitu. Kalau kata Buya Hamka, apabila uban mulai bertabur, penglihatan mulai kabur, gigi satu persatu gugur, kulit mulai kendur, yang dimakan cuma bubur, itu harusnya sudah siap-siap masuk ke liang kubur. Sekali lagi, meskipun itu tidak rumus baku Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabbmu. Ya. Jadi manusia itu sejatinya dalam hidup ini, usaha apapun yang dia lakukan, tujuannya adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, famulaqih, maka pasti kamu akan menemuinya, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Islam memberikan petunjuk kepada kita agar kita melakukan amalan terbaik di usia senja kita. Ya. Ada beberapa poin yang mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kemudian kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Yang pertama, amalan terbaik di usia senja adalah fokus pada amalan wajib, ya, dan istiqomah. Fokusnya pada amalan wajib dan istiqomah. Oleh sebab itu, dalam hal ini yang paling utama tentunya kita mesti punya ilmu dulu Bapak Ibu.
Dengan ilmu kita bisa menguasai fikih prioritas amal. Sebagai contoh misalnya, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya aku lebih mencintai, aku lebih menyukai, aku bangun subuh, kemudian sholat qobliyah subuh dan sholat subuh berjamaah di masjid bersama dengan imam, ya, daripada semalaman suntuk aku qiyamul lail, tapi kemudian subuhnya malah di rumah karena kesiangan. Nah, berapa banyak orang yang tidak paham prioritas amal? Malam hari dia sudah bangun dari jam 1 malam atau jam 12 malam, tengah malam, dia sudah qiyamul lail, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 33 rakaat. Lalu sesudah menjelang mendekati subuh, dia tidur dan akhirnya bangunnya jam 5. Akhirnya sholat subuhnya tidak berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah, kata Umar, itu tidak jauh lebih baik. Harusnya sholat subuh, kemudian sholat qobliyah subuh. Ya, karena meskipun qiyamul lail itu, sholat tahajud itu, ya, kata Allah, orang yang melaksanakan sholat tahajud maqamah mahmudah akan mendapatkan derajat yang terpuji di sisi Allah di surat Al-Isra ayat ke-82. Tapi jangan sampai yang sunnah justru mengorbankan yang wajib. Ada lagi misalnya Bapak Ibu, ya, di PT-PT, di pabrik, di perusahaan, ada orang yang melazimi puasa Senin Kemis. Itu sangat bagus Pak, bagian dari sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah, ya, puasa yang didawamkan adalah puasa Senin Kemis. Tapi gara-gara puasa, maka kerjanya, kinerjanya turun. Jam 11 udah ada di masjid, goler gitu. Padahal harusnya dia masih ada di ruang produksi, harusnya dia masih bekerja. Dan kalau diingatkan jawabannya apa? Kan lagi puasa. Padahal puasa hukumnya sunnah. Sedangkan kalau dia bekerja, ya, merupakan kewajiban. Jadi jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Maka lebih memperhatikan amalan-amalan wajib, ya, sebab ibadah yang bersifat wajib atau fardu merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus dikerjakan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah hingga ajal tiba. Selain itu, amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ada dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Kata Nabi SAW, "Ma taqarraba ilayya 'abdi," dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku bisyai dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku cintai mimma iftaratu alaih, kecuali, ya, dia melakukan amalan-amalan yang wajib. Jadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang wajib, fardu atau amalan-amalan yang wajib, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Nah, termasuk dalam poin ini adalah menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang makruh, syubhat dan haram. Ya, jadi ketika kita udah di usia lanjut, fokus pada amalan yang wajib, ya, jangankan yang haram Bapak Ibu, yang syubhat bahkan makruh saja sudah kita tinggalkan harusnya. Ya, sudah tidak lagi kita kerjakan, sudah tidak lagi kita makan, alhamdulillah. Ya, jadi jangankan yang haram, bahkan yang syubhat dan yang makruh pun ditinggalkan. Dengan kata lain, makin usia kita senja, makin usia kita lanjut, kita makin warok, bersifat dan bersikap hati-hati dalam urusan perkara-perkara yang sifatnya syubhat, makruh atau naudzubillah sampai-sampai terjerumus dalam hal yang jatuh kepada haram. Lalu sesudah fokus kepada yang wajib, maka poin berikutnya adalah istiqomah, Bu. Fokus amalan yang wajib dan istiqomah. Karena sebagaimana Nabi bersabda, ya, ketika ditanya oleh seorang sahabat Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi, ya, ketika Nabi ditanya, "Qul fil Islami qaulan," ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu kalimat, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan mendapatkan jawabannya kecuali hanya dari lisan yang mulia. Maka Nabi bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah,
jadi fokus kita ya amalan yang wajib ya, baik mulai dari sholat 5 waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid ya, kemudian sedekah yang wajib, pokoknya semua amalan-amalan yang wajib. Lalu fokus kedua yaitu kita istiqomah ya. Apa makna istiqomah? Istiqomah itu adalah al-istimror al-haq, continue di atas kebenaran. Jadi fokus pada amalan yang wajib dan istiqomah. Itu yang pertama. Poin yang kedua, amalan terbaik di usia senja adalah fokus pada amalan yang sifatnya rutin. Sifatnya rutin dan bernilai jariah. Jadi seorang muslim ibaratnya kalau dia bekerja, Bapak Ibu, bukan hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Apalagi mohon maaf, kalau usia sudah senja, ya Bu, usia udah disebut lansia, maka yang dikeluh biasanya ada aja Bu. Ya, dulu misalnya waktu masih sekolah disuruh sholat tahajud, ya kan udah capek sekolah, malam mesti tahajud, nanti aja lah kalau udah kuliah. Udah kuliah disuruh sholat tahajud, nanti aja, mungkin kalau udah nikah mah enak ya, sholat tahajudnya berjamaah sama pasangan. Ketika udah menikah ternyata bangun malam tapi nggak tahajud Bu. Kenapa? Tahajud mah sunnah, ada yang wajib gitu biasanya. Ya, udah paham Bapak Ibu ya, nggak usah dijelaskan lagi. Kemudian punya anak, ternyata punya anak, boro-boro mau tahajud yang wajib aja banyak yang keteteran karena baru ditaruh nangis. Ya, kemudian mau dipakai untuk ibadah, kena kan kencingan anak misalnya. Kemudian kita bilang nanti aja kalau anak sudah beranjak dewasa. Terus anaknya sudah dewasa, orang tuanya sudah tua. Yang kalau sholat rukunya mesti bunyi kretek, ya Bu ya. Yang kalau kena air sama angin malam dikit udah menggigil, ya. Yang kalau mau bangun malam mesti siap fresh hair, apalagi Bu? Minyak angin cap kampak, minyak kayu putih, udah banyak suplemennya Bu ya. Nah itu makanya fokus pada amalan rutin ya, dan amal jariah berarti amalan yang sekiranya dikerjakan itu mudah tapi pahalanya bernilai wah gitu ya. Amalan-amalan yang mudah tapi nilainya wah. Sebagai contoh ada zikir yang mudah ya. Zikir yang mudah, kata Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, itu kan kalau kita lakukan itu memenuhi langit dan bumi Bu pahalanya. Ya. Apalagi sekedar menjawab azan, kemudian sesudah azan kita berdoa dan bersolawat kepada Rasulullah, itu amalan ringan yang pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus amalan rutin dan sifatnya yang jariah, yaitu amalan yang kalau kita sudah meninggal, amalan itu masih terus ada, pahalanya mengalir kepada kita. Jadi setelah seorang muslim mengokohkan fondasi amalan wajibnya, maka prioritas selanjutnya di ujung usia adalah fokus amalan-amalan sunnah yang sifatnya rutin, ya, yang dikenal dengan mini habit, kebiasaan yang kecil tapi punya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun ringan sedikit, tapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala. Ya Bu, tahajud nggak apa-apa Bu, walaupun cuma 21 tapi rutin Bu. Saya nggak bilang 21 ya, 21, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Dan itu pun bisa dilakukan sebelum tidur Bu. Ya, kalau kita khawatir ketiduran kebablasan, ya, maka kita bisa rutinkan minimal witirnya sebelum tidur. Bisa 3 atau paling sedikit 1. Witir kan nanti ganjil Bu. Ya. Nah, di usia senja, dikala energi fisik kita sudah mulai menipis, maka melakukan amal yang banyak dan memberatkan justru akan menyebabkan kelelahan. Ibu-ibu gara-gara bangun tahajud, besoknya joprak atau masak, dan kan jadi meninggalkan yang wajib Bu. Ya.
Bahkan bisa jadi terputus dengan jalan Islam, istilahnya futur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita prinsip kehati-hatian dalam beramal, ya, adalah kuantitas harus dikalahkan oleh kualitas yang konsisten. Ya Bu, kuantitas banyaknya amal harus dikalahkan dengan kualitas amal yang kita lakukan konsisten. 21 tadi tahajudnya, duhanya mungkin cuma 2, baca Qur'annya mungkin cuma 1 juz ya. 2 ayat. Hah? 2 ayat. Ya 2 ayat kebangetan Pak. Ina apain aja 3 ayat Pak. Ya, konsisten. Nabi SAW, ya. Jadi hadis arba'in ini kan masuk kategori hadis qudsi. Allah berfirman, "Ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbahu, sehingga ya aku mencintainya. Ya, sesuatu yang paling penting sehingga aku mencintainya. Jadi ketika kita amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang wajib, dan kalau kita melaksanakan amalan yang sunnah, Allah akan mencintai kita. Ya, kalau Allah sudah mencintai kita, loh, faida ahbabtu untuk sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan menjadi pendengaran kita yang dengannya kita mendengar. Maksudnya pendengaran kita hanya mau dan mendengar kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Maksudnya setiap yang kita lihat adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, ya. Jadi kuantitas harus dikalahkan oleh kualitas dan konsistensi. Hadisnya Bapak Ibu sudah hafal semua. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salah. Apabila wafat anak Adam, manusia, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah. Sedekah ini kan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Sedekah wajib namanya apa Bu? Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah sunnah banyak. Dan yang sunnah ini mari kita prioritaskan yang jariyah. Ya, dan sedekah itu kalau kita lakukan, ya, dia punya efek yang luar biasa. Salah satunya tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita dari akhlak yang buruk, akhlak-akhlak bahimi, akhlak-akhlak binatang, dan juga menghapuskan dosa dan maksiat. Tapi syarat dan ketentuannya dipenuhi. Bagaimana syaratnya? Ya, agar sedekah itu bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 261 itu dilipat gandakan sampai 700 kali. Nah, syaratnya ada 5 Bu. Pertama harus ikhlas. Sedekah itu artinya ikhlas. Dan standar ikhlas di surat 76 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yaitu orang yang bersedekah ikhlas itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Itu ikhlas. Yang kedua, sedekah itu bisa bernilai luar biasa di sisi Allah. Syarat yang kedua harus yang terbaik Bu. Ya. Awal mula juz yang keempat di surat Ali Imran ayat ke-94 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak sampai kepada kebajikan kecuali kita menginfakkan sesuatu dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Ya, jadi kalau ibu berinfak, ibu bersedekah, ya, sesuatu itu sedekahnya itu harus sesuatu yang ibu cintai. Ya, harus yang terbaik. Kalau ibu ngasih makanan, sedekahnya makanan terbaik. Kalau ibu ngasih pakaian, pakaian yang terbaik. Jangan yang sama ibu dipakai aja ibu udah nggak mau, ya. Udah ibu kasih orang, nah ini tidak betul. Kecuali sebetulnya pakaiannya masih layak, masih bagus, ya. Kalau bahasa anak sekarang ada barang pre-love, barang bekas yang kalau dijual harganya masih lumayan.
Tapi ibu serahkan, ibu sedekahkan. Kenapa? Karena ibu-ibunya nyanyi. Badanku dulu tak begini gitu. Ya Bu, dulu masih segini, masih bisa dipakai. Sekarang udah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harus tepat sasaran Bu. Ya, sedekah itu bisa bermanfaat, bernilai, sasarannya harus tepat. Bagaimana sasaran tepatnya? Kalau sedekah wajib di surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin, terus sampai 8 astabu kalau zakat. Kalau yang secara umum, sedekah secara umum di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wa jaril junubi wa sahibi bil jambi, yaitu kepada kerabat yang dekat dulu, tetangga, teman sejawat, baru yang jauh-jauh. Itu prioritas untuk yang namanya sedekah. Yang keempat dan yang kelima, sedekah itu bermanfaat kalau ketika kita sedekah tidak menyakiti, tidak menyakiti dan tidak diungkit-ungkit Bu. Contohnya tidak menyakiti apa? Ini mohon maaf kan, sekarang berapa banyak atas nama apa Bu? Atas nama laporan misalnya. Lalu orang sedekah, kalau dulu kan kata Nabi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau sekarang beda Bu, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Alasannya gitu, ini buat laporan. Nah, kalau buat laporan, berarti kita harus punya adab juga. Jangan sampai orang yang kita sedekahkan mukanya kita pampang di medsos, kelihatan, oh inilah wajah-wajah yatim dan mu'afak. Kan itu menyakiti Bu. Apalagi itu udah dikasih diungkit-ungkit. Nah itu Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yusbiuna ma anfaqu manna wala adha. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti. Dan di ayat 263 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian, karena ketika kalian bersedekah itu kalian ungkit-ungkit dan menyakiti. Maka yang benar Bu, harusnya ketika kita mau memberi sedekah, harusnya kita yang datang, kita yang datang kepada para yang berhak mendapatkan itu. Adabnya seperti itu. Makanya kemudian salah satu sedekah yang paling adabnya baik, kalau kita bersedekah atau mengeluarkan zakat melalui badan amil zakat yang sudah di standar secara nasional. Karena nanti kalau udah standar nasional ada prioritas programnya. Kalau sedekahnya zakatnya adalah zakat fitrah, maka harus zakat konsumtif. Kalau zakatnya zakat mal, bisa zakat yang produktif. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ada ilmu yang kemudian kita amalkan dan ilmu yang kita sharing kepada orang lain. Dan dalam hadis ini Nabi tidak bilang ilmu yang dimaksud ilmu agama atau ilmu dunia, semua ilmu. Dan yang ketiga, awalan soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nah, anak soleh ini berarti kita sebagai orang tua harus menyiapkan pewaris yang soleh. Kita harus menyiapkan generasi penerus kita seperti itu. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim juga Nabi mengingatkan ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan kontinu meskipun hanya sedikit. Jadi ringan bukan berarti rendah. Kalimat meskipun sedikit wa in qalla adalah kabar gembira bagi para manusia. Tidak masalah jika sholat duhanya cuma 2 rakaat, zikirnya hanya dibaca 10 kali, asalkan dilakukan setiap hari tanpa terputus. Bagi seorang lansia menetapkan mini habit, kebiasaan kecil ini adalah strategi terbaik dalam beramal. Hal itu bisa berupa apa? Membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, kemudian zikir pagi dan petang, serta memperbanyak zikir, termasuk thalabul ilm, menuntut ilmu, memperbanyak baca selawat,
tilawah dan mentadaburi Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah kayak duha, tahajud, witir, tasbih dan sholat sunnah rawatib. Juga termasuk memperbanyak doa. Nah, inilah doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Allahumma akfir mali wa waladi, ya Allah banyakkan hartaku. Jadi Nabi ngajarin kita minta sama Allah Bu jadi orang kaya. Kadang kita kalau ditanya mau kaya nggak mau, tapi minta aja sama Allah nggak berani Bu. Jadi mentalnya udah nggak mental orang kaya kan gitu. Harusnya berani minta sama Allah. Allahumma akfir mali, ya Allah banyakin hartaku. Wa waladi. Nah, rumusnya kalau mau minta banyak anak berarti banyak harta dulu. Kalau kita terbalik, banyak anak supaya banyak harta. Yang ada? Yang ada? Belasa. Wa barik li fima a'taitani, dan berkahilah aku dengan apa-apa yang kau berikan. Wa til hayati, panjangkan umurku ala taati, dalam taat kepadamu. Wa ahsin amali, perbaiki amalku. Waghfirli, lalu ampuni aku. Nah, doa ini harusnya dilazimi. Nah, ini bisa Ibu dapatkan dalam kitab kumpulan zikir dan doa yang dikarang oleh Syekh Said Wahab bin Al-Muhtari yang disebut Hisnul Muslim, ya. Ada kitabnya kecil Bu, harganya nggak sampai 20.000, insyaallah. Yang ketiga, amalan terbaik bagi lansia adalah fokus tazkiyatun nafas, taubat, istighfar, dan muhasabah. Apa yang disebut tazkiyatun nafas Bapak Ibu? Ya. Tazkiyatun nafas adalah mensucikan jiwa kita dari segala maksiat dan dosa, dan juga dari akhlak-akhlak tercela. Dan inilah salah satu tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Baqarah, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasulan, seorang rasul minkum, dari kalanganmu sendiri, yatlu alaikum ayatina, yang salah satu tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, lalu mensucikan jiwa kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kalian Al-Qur'an dan sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian sesuatu ilmu yang kalian belum ketahui. Nah, jadi salah satu tugasnya para nabi dan rasul, salah satu tugasnya Nabi Muhammad adalah untuk mentazkiyatun nafas, mensucikan jiwa manusia dari akhlak yang tercela, akhlak mazmumah, dan juga dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, Allah berfirman di surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada manusia jalan kefasikan dan jalan takwaan. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya, salah satu dengan kefasikan. Jadi tazkiyatun nafas adalah mensucikan jiwa kita dari perbuatan maksiat dan dosa, ya. Dan dia adalah salah satu masalah penting yang dengannya Nabi SAW diutus, dan inti dari ajaran-ajaran Islam. Bahkan merupakan salah satu tujuan utama, ya. Tazkiyatun nafas, proses penyucian jiwa dari maksiat dan dosa, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, dan pengisiannya dengan amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di surat At-Taubah, surat Al-Baqarah, nah, ayatnya paling gampang diingat Bu, surat 2 ayat 222. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi orang Islam itu suci lahir batin, suci jiwa dan raganya. Nah, dan tobat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim setiap waktu.
Karena kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti punya dosa. Kalau ada orang yang ngaku nggak punya dosa, saya curiga, Bu. Curiganya kenapa, Bu? Mungkin dia bukan keturunan Nabi Adam. Terus keturunan siapa, Bu? Ya keturunan manusia purba kali. Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus paleogeneticus. Kalau keturunan Nabi Adam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti punya salah. Maka kata Nabi, wa khairu khata'in, sebaik-baik orang yang buat salah at-tawwabun, yang bertobat. Dan bedanya, Bu, ya, kalau manusia 9 kali dia bikin kebaikan, 1 kali dia bikin keburukan, yang diingat yang mana, Bu? Yang buruk. Kalau Allah jutaan kali kita bikin kesalahan, 1 kali kita bertobat, diterima nggak taubat kita? Saya punya kisah, terus story, Bu. Teman saya pernah cerita, ya. Ustaz, saya pernah diundang ngisi khutbah Idul Adha di sebuah masjid di salah satu perumahan. Qadarullah wa masyafa'al, Bu. Pas rakaat kedua beliau jadi imam, lupa, Bu. Apa yang dilupain? Takbirnya. Udah langsung baca Al-Fatihah. Karena udah habis Al-Fatihah, yang belakang subhanallah, dan takbir itu kan hukumnya sunnah, diteruskan aja. Ya, tapi, Bu, habis salam dia khutbahnya kagak ada yang dengerin. Semua ngomongin, tadi sholatnya salah ya, tadi ngomongnya lupa ya, terus salah banget. Jadi khutbahnya bagus, kagak ada yang dengerin, Bu. Yang diingat apanya? Salahnya dong, dan padahal salah itu karena lupa. Dan dia bilang sampai saat ini, aku belum pernah dengar lagi. Coba Bapak Ibu, cuma 1 berbuat kesalahan, diingat-ingat terus. Mungkin kalau diundang, ya, ada pengajian besok yang ngisi misalnya siapa? Itu yang kemarin sholat. Nah itu manusia, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Allah kebalikannya, Bu. Sekian banyak kesalahan kita, ketika kita sudah bertobat, dihapus semuanya. Ya, syaratnya tentu dengan taubatan nasuha. Nah, apa itu taubatan nasuha? Yaitu taubat yang tidak kita ulang lagi, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah, taubat yang nasuha. Ya. Taubat yang nasuha, taubat yang insya Allah tidak akan kita ulangi lagi kesalahannya karena kita udah betul-betul menyesal. Nah, taubat ada kewajiban yang harus dilakukan setiap waktu. Namun taubat di ujung usia saat alarm, ya, alarm kematian sudah berbunyi, ya, kan, mohon maaf kalau bahasa kasarnya kan katanya kalau udah lansia itu katanya udah mau maghrib, Bu, ya. Padahal urusan meninggal kagak ada urusan maghrib, zuhur, asar sama subuh, ya. Nah, tapi paling enggak harusnya udah jadi alarm bagi kita. Nah, memiliki urgensi yang sangat penting, tidak tertandingi, dan taubatnya harus sempurna. Nah, taubat nasuha itu syaratnya, Bu, cuma 3. Pertama, menyesal tidak mengulangi lagi dosa itu, dan biasanya dosa itu terkait masa lalu. Yang kedua, dia tinggalkan dosa itu karena menyesal, dia tinggalkan, tidak mengulangi lagi, ya. Dan ketiga, dia bertekad kuat, berazam tidak akan mengulangi dosanya di masa yang akan datang. Itu kalau dosa kaitannya dengan hablum minallah. Tapi kalau dosa kaitannya dengan hablum minannas, Bu, contohnya dosa hablum minannas apa, Pak? Korupsi misalnya. Itu jelas, Pak. Makanya di negara kita korupsi itu disebut extraordinary crime, kejahatan luar biasa harusnya. Tapi sayangnya sampai saat ini undang-undang perampasan aset buat koruptor kagak disahkan. Yang ada korupsi dipotong, Bapak Ibu, dipotong hukumannya, potong tahanannya, ya. Apalagi luar biasa, ya, 74 kilo, Pak. 74 kilo. Ibu tahu Monas berapa, Bu? 35. Cuma 35, ini 74
74 kilo. Saya nggak bisa bayangin kalau ibu-ibu pakai karung 74 kilo. Sama berat badan ibu aja berapa itu kok, Masya Allah. Itu tobatnya. Kalau dia mau tobat itu bukan cuma tobat tanah sunat, tapi tobat satu nusa, satu bangsa. Ya. Tapi saya sampai hari ini Pak belum pernah mendengar ada koruptor dia udah diponis di penjara, terus dia bikin konferensi pers. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia gitu. Ada nggak Pak? Belum ada. Padahal syaratnya kalau dia tobat harus dimaafkan. Kalau ada salah satu rakyat Indonesia yang kagak maafin aja, kagak jadi kamu tobatnya. Tapi Masya Allah belum pernah ada saya. Jadi serem banget mengembalikan haknya, ya, dan meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Begitu harusnya. Nah, dan Allah padahal sudah ngasih kabar gembira. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau dia mau bertobat. Di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni. Hatta dosa syirik sekalipun. Dosa syirik yang pernah kita lakukan, kalau kita bertobat sebelum wafat, insya Allah diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dan tidak disebut orang yang bertobat di surat An-Nisa ayat 18. Wa laysatit taubah lil ladzina ya'maluna sayyi'at, orang yang sudah melakukan kesalahan, hatta idza hadara ahadakumul maut, sampai kalau udah mau mati baru dia bilang qala ini itu betulan. Kayak Fir'aun, udah kelelep Pak, udah megah-megah baru ngomong amantu bi rabbi Musa, amantu bi rabbi Musa. Kata Allah, itu mah enggak disebut taubat tuh. Ya, itu mah orang yang disebut taubat. Jadi jangan sampai, makanya disebutkan sesungguhnya innallaha yaqbalu taubat, ya, al-abdi malam yughfir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan, perbanyak taubat. Makanya kata Syekh Abdul Aziz bin Abdul Bibas, kalau kalian tahu ada waktu-waktu yang mustajab, jangan biarkan dia berlalu kecuali memohon kepada Allah 3 hal. Yang pertama, mohon kepada Allah diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Yang kedua, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan yang ketiga, diberi rezeki hidup dalam istiqomah. Nah, 3 doa itu Bu. Doanya pakai bahasa Indonesia, ya Allah beri saya kesempatan wafat taubat sebelum wafat. Ya Allah wafatkan saya dalam kondisi husnul khatimah. Yang ketiga, berikan saya rezeki istiqomah. Lalu kemudian selain taubat, ya, ada istighfar. Ya, karena istighfar adalah bagian dari taubat itu. Allah berfirman Bu dalam surat An-Nasr, wahyu surat yang terakhir turun. Kalau wahyu yang terakhir turun kan surat Al-Maidah ayat 3. Kalau surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrul wal fath. Karena ini adalah surat yang habis sesudah surat ini turun, tidak berapa lama Nabi SAW diwafatkan. Nah, para ulama antara lain misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Rasulullah SAW sholat setelah diturunkan kepadanya surat An-Nasr kecuali dia mengucapkan di dalam ruku dan sujudnya. Jadi sebelum sebelum surat ini turun, Nabi kalau sholat ruku doanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau baca yang lain subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikat wa ruh. Tapi kata Aisyah, sejak turun surat ini Nabi mengganti bacaan doa dalam ruku dan sujudnya dengan doa subhanakallahumma rabbana subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Intinya sebagaimana perintahnya, fasabbih bihamdi rabbik
wastaghfir. Maka sucikanlah nama Tuhanmu, pujilah ya, dan mohon ampunlah. Ini kan komplit. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan Nabi SAW istighfarnya sehari nggak kurang dari 100 kali, Bu. Padahal Nabi udah dijamin surga. Ya, karena Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya aku taubat kepada Allah dengan istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Nah, istighfar Nabi, Bu. Ya, ada astagfirullah wa atubu ilaih, ada rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, atau di dalam surat Al-Hajj dan surat Al-Anbiya, ya, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau ada yang disebut dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika 'alayya bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini ada semua, Bu, dalam zikir pagi dan petang. Minimal sehari kita baca 2 kali, itu minimal. Yang berikutnya muhasabah, introspeksi diri. Ya, ayatnya Bapak Ibu udah hafal semua. Al-Hasyr ayat 18. Paling tidak 4 hal yang kita muhasabahi sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Pertama, masalah umur. Untuk apa kita habiskan? Yang kedua, tentang fisik kita, tubuh kita, jasad kita. Capeknya dipakai buat apa? Capek buat ibadah, apa capek ngejar dunia? Ilmu kita dimanfaatkan, diamalkan atau tidak? Dan yang ketiga, amalihi, tentang harta kita. Aina tasabahu wa fima anfaqu. Kita dapatnya dari mana dan diinfakannya kemana, dibelanjakannya kemana. Inilah antara lain yang bisa kita muhasabah. Dan banyak sesungguhnya, ya, yang bisa kita muhasabah. Paling tidak 4 ini yang utama. Dan yang terakhir, ya, amalan untuk di usia senja adalah kita berpesan, berwasiat kepada keluarga. Nah, ayat tentang wasiat, Bu, di surat Al-Baqarah ayat 180 adalah ayat yang turun sebelum turunnya surat An-Nisa. Kita tahu surat An-Nisa dulu turun berkaitan dengan hukum waris. Jadi sebelum ada ayat tentang waris, ayat ini dulu turun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum maut in taraka khairan lil wasiyah. Meninggalkan wasiat atau pesan kepada keluarga tentang harta warisan. Maka sesudah turun surat An-Nisa, para ulama ikhtilaf apakah ayat ini secara hukum dinasakh, ya, hukum wasiat itu apakah dihapus dengan adanya hukum waris atau masih tetap dipakai. Dan pendapat yang rajih adalah bahwa ayat tentang wasiat ini masih berlaku. Pertama, kalau wasiatnya berupa harta, maka wasiat itu tidak boleh diperuntukkan untuk ahli waris. Jadi nggak boleh saya berwasiat kepada anak pertama, saya berwasiat kepada anak bontot tentang harta, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak perlu pakai wasiat, anak sudah pasti dapat warisan. Yang kedua, ya, jadi bolehnya kita misalnya kita punya anak angkat, Bu, misalnya kita punya besti, ya, ibu mau ngasih berupa harta kepada orang yang ibu sayangi, pada besti ibu, boleh. Tapi jumlahnya yang kedua tidak boleh lebih dari 1/3, ya, nggak boleh lebih dari 1/3. Dan yang kedua, yang dimaksud wasiat di sini adalah wasiat secara umum, ya, tidak hanya berupa harta, tapi wasiat secara umum. Dan Nabi biasa berwasiat dengan wasiat takwa, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Nah, jadi wasiat di ujung usia bukanlah tentang pembagian harta, karena itu sudah selesai dengan warisan, melainkan wasiat tentang tauhid, meneguhkan akidah. Nah, inilah sunnah para nabi, sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Bagaimana Yakub
Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan ingatlah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, yaitu Yakub keturunannya Ishak. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih din kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kamu mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Juga wasiatnya Yakub kepada anak-anaknya, ya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut, apakah kalian menyaksikan bagaimana ketika Yakub hendak menjelang ajalnya, dia berpesan kepada anak-anaknya, qala libani ma ta'buduna min ba'di, siapa yang akan engkau sembah sesudah aku wafat. Jadi wasiatnya adalah wasiat tentang akidah dan tauhid. Juga misalnya Luqman, ya, wasal insan biwalidayhi hamalatu ummuh. Jadi wasiat lain, wasiat lisan yang diucapkan di ujung usia haruslah didahului dengan usaha keras dulu. Jadi jangan ujung-ujung langsung ngasih wasiat. Ya anak saya itu bingung, Bu. Jadi dididik dulu anaknya, sehingga anak kita akan meneruskan wasiat kita, akan menjalankan wasiat kita. Terlebih dahulu kita didik dulu. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tua, jadi investasi akhirat, ya, jadi jariah yang paling utama, ya, buah dari tarbiyah. Nah, doa anak yang soleh, yang tulus akan mengangkat derajat orang tuanya di sisi Allah. Dan bagi seorang manusia mempersiapkan kualitas soleh itu berarti satu, doa yang kontinu, ya, sebagaimana diajarkan dalam banyak ayat Quran. Misalnya doanya Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Dan yang kedua, sebagai orang tua kita harus menjadi teladan di akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri usia kita yang sudah mati. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum acara ditutup mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan tanya. Pak Ladi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa tolong jelaskan yang di Al-Quran yang bunyinya melampaui batas, yang ke-1. Yang kedua, tolong jelaskan sholat rawatib itu yang disunahkan 14 atau 12. Itu aja. Terima kasih. Iya. Banyak ayat Al-Quran yang melarang kita untuk berbuat israf atau berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas semua dalam hal apapun, termasuk dalam masalah ibadah nggak boleh melampaui batas, Bapak Ibu. Makanya disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu adwamuha wa iqalla, dilakukan kontinu meskipun sedikit. Ya, sebagaimana dulu Nabi SAW membenarkan sikap Salman Al-Farisi kepada saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari yang ibadahnya luar biasa, malamnya tahajud, siangnya puasa, sampai-sampai ketika beliau datang ke rumahnya, itu istrinya nggak kerawat, Bu, istrinya lusuh banget. Ditanya, Mbak itu apa sih? Ya itu masnya kalau siang puasa, kalau malam sholat, jadi kagak dicoret-coret istri, Pak. Nah, maka Salman langsung nyari Abu Dzar. Abu Dzar lagi puasa, diajak, kalau bahasa kita kuatak, Bu, suruh buka, ya, suruh buka, dan kemudian malam jangan bangun ya, tidur, temenin istrinya. Lalu Salman bilang, pada dirimu ada haknya, keluargamu ada haknya, istrimu juga ada haknya. Dan kisah itu
omongannya Salman kepada Abu Dzar didengar oleh Rasulullah dan Rasulullah membenarkan ucapannya Salman. Jadi yang namanya berlebihan dalam hal apapun tidak boleh, tidak baik. Jadi kita bisa bayangkan, Bu, kalau dalam ibadah saja tidak boleh berlebihan, apalagi dengan urusan yang lain. Makan berlebihan, tidur berlebihan, kemudian ngobrol berlebihan, dalam urusan apapun, ya, menggunakan harta berlebihan tidak boleh. Begitu. Yang kedua, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada yang hukumnya muakkad atau yang diprioritaskan, dan ada yang ghairu muakkad. Artinya Nabi kadang melaksanakan, kadang meninggalkan. Apa saja yang muakkad? Pertama, 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua, 4 rakaat qobliyah zuhur. Udah berapa, Pak? Nah, yang ketiga, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ya, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu hadisnya, siapa yang melaksanakan 12 rakaat rawatib, Allah membangunkan baginya istana di surga. Begitu. Nah, ada yang bilang 14 yang menyatakan tentang sholat sunnah ba'diyah asar, Pak. Ya, ba'diyah asar. Padahal ba'diyah asar hadisnya yang kita kenal justru waktu haramnya sholat sunnah. Maka itu masuk dalam kategori ikhtilaf para ulama. Dan kita mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat sunnah ba'diyah asar termasuk sholat sunnah yang diharapkan di sholat. Tapi di dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan dalilnya itu sahih. Nah, begitu. Jadi kalau Bapak melihat ada orang yang ba'da asar dia sholat sunnah, kemungkinannya 2, Pak. Kedua, beda mazhab, ini orang lupa. Ya, beda mazhab atau dia lupa. Allah alam bisawab. Dari Ibu mungkin cukup ya? Ya cukup. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini nggak sempat mencatat, tenang aja Bu ya. Jadi kajian ini direkam, jadi nanti diupload di YouTube, nanti di-share di grup. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa muter lagi sambil goreng tempe, sambil masak. Sudah direkam oleh Mas Bro. Nanti sebelum acara ini bubar, untuk yang penerima santunan nanti tinggal di sini dulu, nanti ada pembagian sembako. Demikian untuk acara taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan niat kita untuk menuntut ilmu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.